Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ja'ala Ramadan syahrun mubarakan. Syahrul ladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa, amma ba'd. Anak-anak siswa-siswi Madrasah Ma'alimin wa Alimat Rembang yang saya banggakan dan yang saya cintai, alhamdulillah kita diperkenankan oleh Allah pada tahun ini melaksanakan ibadah bulan Ramadan dengan keadaan yang baik, walaupun dalam kondisi pandemi. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mampu menyelesaikan sampai akhir bulan Ramadan. Anak-anak siswa-siswi Madrasah Mu'alimat Rembang, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan materi tentang keutamaan tadarus di bulan Ramadan. Tadarus Al-Quran seharusnya dilakukan tidak hanya pada bulan Ramadan saja. Pada bulan-bulan di luar bulan Ramadan seharusnya kita juga membiasakan, karena qiraatul Quran termasuk amaliyah yang sangat utama bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih di bulan Ramadan, karena kita tahu amalan-amalan baik di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu seyogyanya kita harus lebih semangat dalam melakukan ibadah di bulan suci Ramadan ini, lebih-lebih tadarus Al-Quran. Banyak penjelasan tentang fadilah-fadilah membaca Al-Quran, yang diantaranya surga merindukan orang yang membaca Al-Quran. Umumnya manusia berharap untuk bisa masuk ke surga, tetapi dalam riwayat ini bahkan surga sendiri menginginkan golongan-golongan ini bisa masuk ke dalam surga. Seperti riwayat yang berbunyi, Al-jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafarin, talil Qur'an wa hafidhil lisan wa mud'imil ji'an wa sha'imin fi syahri Ramadan. Jadi surga itu kangen itu merindukan. Jadi merindukan ila arba'ati nafarin, terhadap 4 golongan. Di antaranya adalah talil Quran, jadi orang yang membaca Al-Quran. Jadi anak-anak diupayakan mengikuti jejak para salafus sholih untuk memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Termasuk yang dirindukan surga yang kedua yaitu hafidhil lisan, jadi orang yang mampu menjaga lisannya.
Ketika berucap, yang diucapkan adalah ucapan yang baik dan bermanfaat. Ketika tidak bisa baik, ya lebih baik diam gitu. Hal tersebut juga disebutkan dalam hadis yang lain, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Jadi ketika tidak bisa berkata baik, ya lebih baik kita diam. Nah, kemudian wa mud'imid ji'an, yaitu memberi makan orang yang lapar. Ini salah satu ibadah sosial yang ketika kita mampu mendapatkan rezeki yang lebih, kita bisa berbagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, yang kelaparan. Kemudian yang keempat, golongan yang dirindukan oleh surga adalah wasoimina fi syahri Ramadan, wasoimin fi syahri Ramadan, yaitu orang yang puasa di bulan Ramadan. Nah, dalam hal ini ketika kita fokus pada Ramadan, kita sedang berpuasa, kita sedang bertadarus, berarti ada 2 tiket kita dirindukan oleh surga. Semoga kita mendapatkan ridho Allah dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Kemudian anjuran-anjuran memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan juga banyak riwayat, di antaranya diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, An Ibni Abbasin qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan khina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Qur'an fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi mir rihil mursalah. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling ajwad, yang paling lembut, yang paling lomo, terutama pada bulan Ramadan. Ketika malaikat Jibril alaihissalam menemui Rasulullah, dan bahkan tiap malam malaikat Jibril mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan, di mana malaikat Jibril itu mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini yang mendasari bahwa pada bulan Ramadan kita dianjurkan untuk banyak deres, banyak mengkaji Al-Quran. Perlu diingat bahwa Ramadan adalah bulan Al-Quran, jadi bukan bulan sinetron ya. Apalagi bulan bermain-main. Jadi waktu-waktu yang mulia ini seyogianya kita gunakan untuk berlomba-lomba memperbanyak amal solih. Dicontohkan oleh para salafus solih, jadi ketika masuk bulan Ramadan, seperti Imam Malik itu ketika bulan Ramadan beliau membiasakan mengajar hadis, jadi mendawamkan. Jadi ini yang ditiru oleh para kiai-kiai pondok pesantren. Jadi tiap kali masuk bulan Ramadan, jadi ada ngaji pasan ya. Jadi yang diajarkan banyak sekali tentang ilmu-ilmu pengetahuan agama,
baik tentang Al-Quran, tentang hadis, fikih, dan fan-fan ilmu agama yang lain. Kemudian Imam Malik juga mengumpulkan para ahli ilmu dan membaca Al-Quran. Jadi ini yang bisa kita teladani. Sudah berapa juskah kita sampai saat ini? Ada yang sudah khatam? Nah, maka kita sering berlomba-lomba ya. Kemudian Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah juga bahkan menghatamkan Al-Quran di luar sholat itu sampai 60 kali khataman. Nah ini kita kira-kira kalau meniru kuantitas dari Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, tentu saja beratnya bukan makom kita, tetapi paling tidak intensitas kita dalam membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini harus lebih daripada di bulan di luar Ramadan. Ya, kalau di bulan selain Ramadan mungkin tidak pernah khataman, ya minimal dalam bulan Ramadan ini khatam 1 kali, itu sudah luar biasa itu. Ya syukur-syukur tidak hanya khatam secara membaca saja, tetapi juga berupaya untuk tadabbur Al-Quran, mengangan-angan makna isi dari Al-Quran, dan yang lebih dari itu yaitu mengamalkan isi dari Al-Quran. Karena akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Jadi kana khuluquhul Quran. Jadi akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Al-Quran itu tercermin dalam Al-Quran. Sebisa mungkin kita belajar membaca, memahami dan mengamalkan Al-Quran. Maka tradisi para kiai-kiai, para ulama, ya, tiap kali masuk bulan Ramadan ada darusan di musola, masjid, jadi meramaikan bulan Ramadan dengan banyak membaca Al-Quran. Tidak hanya di masjid, musola, bahkan di rumah-rumah, ya, saling berlomba-lomba memperbanyak bacaan Al-Quran. Ya tentu saja kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengikuti dawuh beliau. Beliau dawuh bersabda, afdhalu ibadati ummati qiraatul Quran. Jadi utama-utamanya ibadahnya umatku itu qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Maka ibadah Al-Quran yang termasuk ibadah yang utama ini kita upayakan, kita maksimalkan, kita pahami, kita hayati, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dengan harapan semoga bacaan Al-Quran yang kita baca ini bisa menjadi penyelamat, jadi syafi'an, bisa memberikan menolong kita ketika nanti kita di yaumil mahsyar. Jadi jadikanlah Quran ini sebagai temanmu di dunia, sering membaca, mempelajari, sehingga kita menjadi ahlul Quran, sehingga harapan kita Quran besok menjadi penolong kita di yaumil qiyamah. Bahkan kita berharap besok ketika kita di alam barzah itu bisa menjadi mu'nis, bisa menjadi teman yang memberikan semangat kepada kita, memberikan pengayam-ayam kepada kita, termasuk amal soleh yang lain. Yang terkhusus adalah Al-Quran yang kita baca dengan baik. Dan juga diriwayatkan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal annahu qol
kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Faqultu ya Rasulullah, hadisna bi hadisin nantang fi ubihi. Faqala in aradtum ma'aisyas su'ada wa mautas syuhada wan najata yaumal hasyr wa dhilla yaumal jaza wal hadya minadh dhulalah fa'adimu qira'atal Qur'an fa innahu kalamur rahman wa khisnum minas syaiton wa rijhanun fil mizan. Jadi ini riwayat dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Ketika sahabat Mu'adz bin Jabal ini bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan, beliau sahabat Mu'adz bin Jabal menyempatkan matur pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta informasi tentang amal apa yang bisa memberikan kemanfaatan kepada sahabat Mu'adz, pada dirinya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jawaban, ketika kamu ingin hidup bahagia dan mati syahid, wa mautas syuhada, dan jika kamu ingin selamat di yaumul hasyr, kemudian mendapatkan perlindungan pada yaumul jaza dan mendapatkan petunjuk ketika tersesat, maka resep dari Rasulullah SAW itu apa? Fa'adimu qira'atal Qur'an. Jadi dawamkan, biasakan, langgengkan qira'atal Qur'an, membaca Al-Qur'an. Karena sesungguhnya Qur'an itu kalamnya Allah yang Maha Rahman. Maka dengan hadis ini anak-anak saya harapkan lebih bersemangat lagi ya untuk deres Al-Qur'an ya. Bahkan dawuh Nabi, Quran yang kita baca ini, yang sering kita dawamkan ini, bisa menjadi belenggu bagi setan dan juga bisa memberatkan timbangan amal kebaikan kita. Jadi ini luar biasa, apalagi lebih-lebih kita lakukan di bulan Ramadan. Maka amal ibadah kita, qiraah kita, bacaan kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak, marilah kita berlomba menuju kepada Allah dengan memperbanyak amal-amal ibadah, baik tadarus Al-Qur'an, kemudian ibadah-ibadah yang lain, baik yang wajib maupun yang sunnah, pastinya semampu kita. Semoga kita termasuk hamba Allah yang mendapatkan rahmatnya bulan Ramadan, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk umat yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena melakukan puasa Ramadan. Kemudian pada akhirnya kita dibebaskan oleh Allah dari siksa api neraka. Amin Allahumma amin. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul qauli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.